Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bahwa kemajuan zaman, kemajuan pembangunan pasti beriringan juga dengan kemajuan kejahatan. Bahkan kejahatan seringkali berada satu langkah atau beberapa langkah di depan hukum. Contoh, dulu tidak ada kejahatan pencurian menggunakan transaksi elektronik. Tidak ada pencurian ya pasti mengambil barang, dicongkel dan sebagainya. Sekarang pencurian posisinya enak, sambil duduk di meja main komputer begini, tahu-tahu bisa mengambil uang dari rekening orang, dipindah ke rekening sendiri atau rekening penampung. Itu kemajuan zaman yang beriringan, yang diiringi atau diikuti oleh kemajuan kejahatan. Maka perangai-perangai, tabiat-tabiat pelaku ini juga pasti akan berubah. Dulu kalau sudah ketangkep, oh ya Pak, ngaku begini. Belum ada sesuatu yang dendam bahasa saya. Namun beberapa kasus yang diduga karena ada dendam yang melibatkan orang-orang yang besar, pejabat-pejabat yang besar, maka ada juga saksi-saksi atau katakanlah pelapor atau orang yang kira-kira akan melaporkan si pejabat itu dihabisi, dibunuh secara ekstrimnya. Saya tidak dalam posisi yang akan membahas atau membuktikan kasus pembunuhan saksi atau pembunuhan pelapor, itu bukan. Namun saya menyampaikan bahwa etiket atau tabiat dari pelaku-pelaku yang semakin kesini semakin besar, semakin bisa jadi berorganisasi atau bisa jadi semacam menjadi mafia-mafia, itu tidak menutup kemungkinan akan menghabisi orang-orang yang menjadi saksi atau yang menjadi pelapor. Maka dari itu pada video yang ke-123 ini SHMH kita akan membahas pasal 292 KUHP baru yang intinya adalah tidak boleh menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau korban. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut. Pasal 292 KUHP baru ayat 1, setiap orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau korban, atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut, padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau korban disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ada kata-kata pelapor di sini, berarti dalam pasal ini pelapor itu ya orang yang memberikan laporan, orang yang memberikan informasi atau keterangan kepada penegak hukum tentang tindak pidana baik yang akan terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi. Itulah yang disebutkan pelapor sebagai contoh.
Orang melewat kemudian melihat ada orang mencuri kabel di jalan. Kemudian orang ini telepon kepada petugas atau polsek setempat atau polres, wah Bapak polisi di jalan A ini saya melihat orang yang sedang memanjat tiang telepon atau tiang listrik atau tower, kayaknya mau mencuri. Nah, orang yang menginformasikan seperti itu pun kategorinya adalah pelapor. Kemudian orang yang memberikan keterangan, oh ya karena begini, wah misalnya dia nggak tahu, nggak melihat, kemudian petugas PLN-nya yang datang, nah itu juga pelapor, kategorinya disebut pelapor. Jadi tidak hanya yang melaporkan saja, namun yang memberikan informasi, yang memberikan keterangan-keterangan itu dalam KUHP baru didefinisikan sebagai pelapor. Nah, ada undang-undang tertentu. Sebagai contoh real terkait dengan perlindungan anak. Maka anak korban ini tidak boleh disebutkan identitasnya. Dia sebagai saksi juga bisa, dia sebagai korban juga bisa. Pelapornya berarti dalam hal ini orang tuanya juga tidak boleh disebutkan identitasnya. Oh, kalau berbicara identitas itu berarti lengkap, nama, alamat, jalan. Oh, di dalam pasal 292 ini tidak hanya identitas secara lengkap seperti KTP atau akte, bukan hanya seperti itu, namun memberikan hal lain. Sehingga gini, identitas atau nama itu tidak disebutkan, namun dari kalimat-kalimat yang dirangkai itu dapat menunjukkan seseorang yang akhirnya identitas aslinya ketemu, namun kalimatnya tidak ada menyebutkan nama itu. Misalnya ada seorang yang menjabat kepala sekolah misalnya kan, itu loh pelakunya itu pelapornya itu loh kan gitu kan, bapak itu loh, ibu itu loh, tahu toh itu loh yang kepala sekolah di SD ini kan gitu. Kan secara yang kepala sekolah di SMP ini yang rumahnya di tikungan itu. Nah, kalimat-kalimat yang saya contohkan tadi di atas tidak menyebutkan nama bapak atau ibu ini, baik dia korban atau saksi atau pelapor, tidak disebutkan. Namun dari kalimat ini maka dapat diketahui oh ternyata adalah kepala sekolah. Nah, hal ini harus dinyatakan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Tidak semua kasus seperti itu. Misalnya kasus pencurian, penggelapan, enggak ada kaitannya. Tapi kalau perlindungan anak, beberapa kasus-kasus di undang-undang khusus itu ada. Saya tidak akan membahas ke sana. Tapi intinya peraturan perundang-undangan untuk yang ini menyebutkan bahwa terhadap saksi, pelapor atau korban tidak boleh diketahui identitasnya. Nah, kemudian tidak semua masyarakat itu tahu atas undang-undang yang khusus yang melarang disebutkannya identitas korban, saksi atau pelapor. Namun karena tidak semua masyarakat itu tahu, hal tersebut harus diberitahukan oleh penyidik misalnya, Pak, Bu, ini dalam kasus ini korbannya adalah alamat bla bla bla. Namun ini harus dirahasiakan sehingga yang tahu adalah cukup Bapak dan penyidik terkait dengan penanganan perkara ini. Di luar tidak boleh Bapak Ibu menyebutkan ini karena undang-undang melarang. Seperti itu. Kemudian di dalam proses penuntutan di sidang pengadilan juga harus disampaikan oleh hakim, oleh penuntut umum bahwa Bapak Ibu ini sidang perkara ini. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan ini identitas pelapor, korban, dan saksi tidak boleh disebarluaskan, harus dirahasiakan. Nah, dalam hal ini
nanti memberikan keterangan cukup diterangkan dengan nama saksi, dengan kata saksi, kata pelapor, kata korban, tidak menyebutkan identitasnya. Namun identitasnya kepada saat ini ya diterangkan kan, kalau tidak diterangkan juga nggak jelas kan, nggak tahu, masuk salah orang nanti kan, error in persona kan gitu. Jadi diterangkan dulu, namun ditambah keterangan bahwa ini tidak boleh nanti disebut. Kan persidangan ada dua macam, persidangan yang bersifat tertutup tidak boleh dilihat oleh umum, dan persidangan yang bersifat terbuka yang dapat dilihat oleh umum. Nah, diterangkan dulu sehingga pihak-pihak atau orang-orang ini paham, nantinya tidak menyebutkan. Nah, sudah diterangkan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara dalam sesuai dengan tahap penanganannya, kok orang ini ngeyel, malah woro-woro bahasa Jawanya, malah mengumumkan ini itu. Nah, ini yang terjerat pasal ini, kan gitu. Nah, ini kadang dimain-mainkan. Saya pernah membaca sebuah berita di online. Ini juga lucu ini. Nah, ini juga harus menjadikan pemahaman kita bersama bahwa pelaku atau korban berinisial XY, yaitu malah sudah ada inisial XY masih yaitu, malah dikasih namanya jelas, kan? Itu nggak pas. Mohon juga ini sebagai pendidikan, edukasi untuk kita bersama. Kalau dirahasiakan ya sudah XY saja. Jangan kemudian sudah XY yaitu masih diterangkan namanya saja, kan aneh gitu kan. Dan ini kadang mungkin kalau itu kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Akhirnya susah kita, cukup untuk di media-media massa itu, termasuk mohon maaf kadang nama itu juga tetap disebut secara vulgar gitu kan. Dan ini saya harapkan video ini dan KUHP ini bisa mencegah untuk itu, karena harus dilindungi juga. Jangan sampai nanti kalau ketemu dengan adanya tabiat-tabiat pelaku kejahatan yang saya sampaikan di depan, ada semacam organisasi atau mafia dan sebagainya, ini bisa dihabisi dalam pertengahan proses atau sebelum proses atau bahkan setelah proses, ada dendam dan maka khusus undang-undang tertentu nantinya, dan apabila juga ada, sekarang pun sudah ada undang-undang yang melarang atau merahasiakan identitas saksi, korban, dan pelapor itu, ada kasus yang terjadi, maka harus kita rahasiakan betul, siapapun itu, baik kita warga masyarakat biasa ataupun juga justru dari orang-orang yang ikut di dalam persidangan. Itu piaraan saya berbunyi ya untuk hiburan selingan di KUHP ini. Ini kalau piaraan saya berbunyi ini tanda-tanda makmur, karena banyak cicak yang dimakan. Kembali lagi, yang intinya adalah bahwa harus ada pemberitahuan dulu supaya orang ini paham. Kalau tidak diberitahukan kok menyebutkan, itu tidak masuk. Karena ada unsur atau frasa kata padahal telah diberitahukan kepadanya untuk merahasiakan identitas tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-123. Ada salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Jangan lupa subscribe dan tonton semua video SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.